Jadi video kali ini kita akan membahas proses pemikiran atau mental model dari Warren Buffett dan Charlie Munger ketika membeli saham perusahaan Coca-Cola. Kebayang nggak jika kalian investasi 500 juta tanpa harus ngapa-ngapain, duduk manis aja. 27 tahun kemudian, kalian akan dapat 250 juta setiap tahunnya dan uang investasi awal kalian 500 juta tadi akan berubah menjadi 10 miliar, naik 20 kali lipat. Ini adalah uang yang kalian akan dapat jika kalian beli saham perusahaan Coca-Cola bersama dengan Warren Buffett dan Charlie Munger di tahun 1988 dan masih pegang sahamnya sampai sekarang selama 27 tahun. Legendary investor Warren Buffett dan Charlie Munger telah melipat gandakan modal investasi Coca-Cola mereka sebanyak 20 kali lipat dalam 27 tahun. Investasi sejumlah 1,3 miliar US dollar di perusahaan Coca-Cola berubah menjadi 26 miliar US dollar sekarang. Dan yang bikin menarik adalah dividen yang didapat dari Coca-Cola sejumlah 672 juta US dollar di tahun 2021. Artinya, dari modal investasi mereka 1,3 miliar US dollar, sekarang Warren dan Charlie akan selalu balik modal setiap 2 tahun sekali. Ya cara hitungannya gampang, 1,3 miliar dibagi 672 juta. Terdengar menarik nggak? Mari kita observasi cara berpikir Warren dan Charlie ketika membeli Coca-Cola dari buku Mozaik karya Mohnish Pabrai. Selamat datang di channel 321 Mulai. Channel ini membahas buku-buku yang telah gue baca. Topik kali ini adalah pentingnya mental model untuk investor saham dari buku Mozaik karya Mohnish Pabrai. Dan jangan lupa untuk selalu membantu saudara kita yang membutuhkan. Jangan tunggu kaya atau tunggu susah baru mulai membantu. Mulai dari sekarang, supaya Tuhan mau lebih banyak menitipkan rezekinya untuk kita dan Tuhan mau menjauhkan musibah. Karena Tuhan sayang kita, Tuhan mau melindungi kita. Cek Yayasan Wisma Tunaganda jika kalian ingin berdonasi dan juga tekan jempol like-nya supaya Tuhan kasih gua uang dari AdSense. Please guys, please. Thank you. Amin, amin, amin. Dan kita lanjut, 3, 2, 1, mulai. Warren itu suka banget minum-minuman yang manis. Sampai ketika anaknya di interview, anaknya pernah bilang kalau dia tidak pernah lihat Warren minum air putih. Warren adalah konsumer loyal Pepsi Cola sampai tahun 1987. Saking suka manisnya, Warren Buffett itu selalu tambahin sirup cherry ke minuman Coca-Colanya. Ketika umur 7 tahun, dia seringkali mengumpulkan tutup botol di sekitar vending machine minuman untuk mencari tahu minuman apa yang paling sering dibeli. Dan hasilnya mengejutkan, karena hampir 80% tutup botol yang dikumpulin itu adalah tutup botol Coca-Cola. Beranjak besar, Warren Buffett mempertanyakan ke dirinya sendiri dan Charlie Munger, berapa biaya yang diperlukan untuk sebuah produk untuk bisa bersaing dengan merek Coca-Cola. Dan hasil yang didapatkan Charlie Munger adalah, walaupun orang marketing terhebat di muka bumi ini dikasih 100 miliar US dollar, belum tentu mereka bisa bersaing dengan merek Coca-Cola. Dan pada tahun 1988, perusahaan Coca-Cola itu bisa dibeli dengan harga 20 miliar US dollar. Lalu Charlie berpikir, 100 miliar aja belum tentu bisa bersaing dengan merek Coca-Cola. Dan harga perusahaannya itu cuma dihargai 20 miliar. Artinya perusahaan itu murah banget. Warren dan Charlie menemukan kalau produk minuman itu unik. Produk minuman hampir tidak ada law of diminishing return-nya. Yang contohnya, jika kita makan ayam KFC terus selama 1 minggu, pasti kita bakalan bosan atau enak lihat ayam KFC. Tapi minuman itu beda. Jika kita minum teh botol terus selama 1 minggu, kita nggak bakalan merasa bosan atau enak dengan teh botol. Sadar nggak? Jarang sekali ada yang bilang, aduh bosan banget nih 1 minggu minum teh botol terus. Karena itu, orang bisa minum Coca-Cola terus tanpa bakalan merasa bosan. Dan sebelum membeli saham Coca-Cola di tahun 1988, Warren itu membaca 80 tahun laporan keuangan milik Coca-Cola. Dan dia menemukan kalau gross margin dari Coca-Cola itu sekitar 80%. Warren sadar kalau perusahaan Coca-Cola mau bertambah untungnya, Coca-Cola harus menjual lebih banyak minuman setiap tahunnya untuk dapetin untung yang lebih banyak. Dan selama 80 tahun, dari tahun 1908 sampai tahun 1988, setelah sekian banyak perang dan resesi ekonomi, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Vietnam War, Great Depression tahun 1929, resesi ekonomi lainnya, penjualan Coca-Cola itu selalu naik setiap tahunnya. Kemudian, Warren dan Charlie mempertanyakan berapa banyak Coca-Cola yang bisa diekspor pada tahun 2000, tahun 2025, atau bahkan tahun 2050. Mereka kemudian membuat hitungan present value of all the future cash flow dan hasilnya itu sangat menggiurkan. Asymmetric risk-nya ini sangat mantap sekali, 1:10 dengan kemungkinan menang 70%. Jadi uang 1 juta
bisa jadi 10 juta dengan tingkat keberhasilan 70%. Itu wow banget. Dan dari hasil membaca laporan keuangan tadi, Warren dan Charlie menemukan kalau produk Coca-Cola ini sangat unik, di mana harganya itu tidak mengikuti inflasi atau biaya produksinya itu bisa turun setelah puluhan tahun. Kalau kita observasi juga di Indonesia, harga Coca-Cola itu cenderung stagnan walaupun ada inflasi. Betul nggak sih? Coba deh ingat-ingat harga Coca-Cola dulu dan sekarang. Info di kolom komen ya guys. Selanjutnya, Warren dan Charlie sadar kalau pada tahun 1988 ada triliunan orang di dunia yang belum merasakan Coca-Cola. Terlebih lagi, konsumsi harian terhadap minuman di negara lain itu masih sangat kecil dibandingkan Amerika dan Eropa. Dan seiring dengan meningkatnya kemakmuran masyarakat, pasti tingkat konsumsi masyarakat juga akan menaik. Jadi, ini adalah mental model dari Warren dan Charlie ketika hendak membeli Coca-Cola. Setelah observasi yang mendalam, mereka sadar kalau perusahaan Coca-Cola ini punya bisnis yang bagus. Dan pada tahun 1988, harga saham Coca-Cola itu sedang terdiskon setelah bear market Black Monday tahun 1987. Mental model ini juga mereka terapkan ketika membeli saham-saham lainnya seperti Apple, BYD, Bank of America, Heinz, dan lainnya. Dalam buku ini, mental model investor itu diibaratkan sebagai lattice work, yang artinya anyaman. Apa sih maksudnya? Apa sih artinya? Jadi, mental model lattice work ini adalah serial pengetahuan yang kita punya dan observasi kita, yang membentuk pola pikir kita untuk membuat suatu analisa. Mental model ini dijelaskan oleh Charlie Munger dalam seminarnya di Harvard University tahun 1995 dengan sebutan Lollapalooza Effect. Charlie Munger menjelaskan kalau pasar saham itu adalah kompleks adaptive system yang artinya ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi performa perusahaan di masa depan dan analisa kita sebagai investor saham. Masa depan perusahaan itu tidak bisa dilihat dari cuma book value atau P ratio. Investor perlu pandangan luas terhadap dunia dan terus membangun pengetahuan untuk memperbesar mental model lattice work mereka. Untuk membangun mental model lattice work yang besar, bisa dengan membaca buku. Tidak harus buku finance atau buku saham. Kalian bisa baca buku-buku sejarah, otomobil, teknologi, psikologi, jurnal penelitian, biografi, dan lainnya. Kemudian, kalian bisa ikut seminar atau pelatihan atau sharing knowledge. Atau dengerin podcast ini. Haha. Kenapa penting sekali untuk membangun mental model lattice work? Karena manusia itu makhluk sosial, di mana ketika kita bilang ini pensil, tapi 1000 orang bilang ini bolpen, maka kita akan cenderung ragu dan ngikutin mayoritas, walaupun mayoritas itu salah. Dalam dunia pasar saham, investor juga cenderung ngikutin arus pasar, di mana ketika semua orang bilang jual sahamnya, kita ikutan jual. Padahal bisa jadi itu adalah kesempatan yang bagus untuk beli sahamnya. Kalau pengetahuan kita dangkal, kita akan cenderung ngikuti arus pasar karena kita tidak punya keyakinan dengan keputusan kita. Karena itu perlu mental model lattice work yang besar, sehingga kita bisa dengan keyakinan mengambil keputusan yang benar, tidak bias dan tidak berat sebelah. Walaupun 1000 orang bilang itu bolpen, kita dengan mental model lattice work yang besar, tetap akan bilang itu pensil. Anyway, video ini dibuat untuk entertainment aja. Kalian bisa baca sendiri bukunya untuk lebih detailnya. Cek playlist buku investasi di sini untuk video investasi lainnya. Jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Cheers guys!